Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Irawan dari kelas 12 3. Saya di sini akan memaparkan materi sejarah tentang eh, Orde Baru. Berdasarkan materi sejarah kelas 12, pengertian Orde Baru adalah rejim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu lama, yaitu 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya surat perintah 11 Maret pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Namun, kebenaran mengenai penyerahan pemerintahan kepada Soeharto melalui Super Semar sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan Fahmi Friend. Adapun selama berjalannya rejim ini, Indonesia telah mengubah struktur ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang lainnya. Sejarah Orde Baru banyak sekali diwarnai catatan negatif di bidang politik, hak asasi manusia, militer, maupun sosial. Sayangnya beberapa pengaruh dari perubahan-perubahan atau catatan negatif di era Presiden Soeharto ini bahkan masih terasa sampai saat ini. Latar belakang Orde Baru. Setelah gerakan 30 September 1965 atau sering kita sebut GEOS ditumpas berdasarkan berbagai bukti yang serta berhasil dikumpulkan, para komunitas Indonesia atau PKI dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat, bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan masa PKI terjadi di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sementara itu, mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Kostrad atau Pangkop Kamtib Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu, dimulai tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. Aksi masih terjadi di kalangan masyarakat luas, berbagai partai politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi secara serentak membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung GEOS atau PKI. Mereka meminta penyelesaian politis terhadap pihak yang terlibat dalam GEOS PKI. Kondisi perekonomian. Di sisi lain, kondisi perekonomian semakin bertambah buruk. Barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapat dan harganya pun mahal sehingga terjadi inflasi. Penerimaan sempat membuat keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah dari 1.000 menjadi 1. Akan tetapi harga barang bukan semakin menurun, malah kian tinggi. Pelajar yang tergabung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah saat itu tidak dapat dibenarkan. Tuntutan Tritura. Pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat atau yang kita sebut Tri Tuntutan Nurani Rakyat. Isi tuntutan Tritura tersebut yaitu ada pembubaran PKI dan ormasnya. Yang kedua, pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. Terus yang terakhir yaitu penurunan harga-harga barang. Akhirnya pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun perubahan tersebut tidak memuaskan hati rakyat Indonesia karena masih banyak tokoh diduga terlibat dalam GEOS PKI ada di dalam kabinet baru yang dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri. Pada saat pelantikan anggota kabinet baru tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu kemudian dihadang oleh pasukan Cakrabirawa hingga akhirnya terjadi bentrokan antara pasukan Cakrabirawa
dan demonstrasi. Peristiwa ini mengakibatkan seorang mahasiswa Universitas Indonesia atau UI, Arif Rahman Hakim, gugur. Gugurnya Arif Rahman Hakim ini semakin memberikan semangat juang demonstrasi untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup bagi bangsa Indonesia. Melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun surat perintah 11 Maret atau yang kita sebut yaitu Super Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali, sehingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan untuk Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura, seperti membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat geos, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru itu adalah dwi fungsi ABRI atau ABRI, terus ada terbatasnya pilihan politik, pembangunan yang masif, pemerintahan sentralistik, perkembangan ekonomi, dan politik masa Orde Baru. Ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGGI. Rezim Orde Baru dapat membuat kestabilan ekonomi bahkan sebelum tahun 1970. Pembangunan ekonomi nasional Orde Baru dilakukan melalui Repelita. Program Repelita ini didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat. Kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi ini bertumpu pada kesalahan urus pemerintah Orde Baru. Situasi yang awalnya hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga memicu kerusuhan, terus demonstrasi besar, bahkan penjarahan terutama di Jakarta. Kemarahan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, semakin menjadi-jadi setelah Soeharto dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu ke-6. Para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting seperti penghapusan dui fungsi ABRI, terus ada penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya, penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, penegakan supremasi hukum, terus amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Melihat tuntutan reformasi semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Berakhirnya masa jabatan Soeharto inilah yang menjadi tanda runtuhnya Orde Baru dan berganti menjadi era reformasi. Sekian penjelasan materi sejarah kelas 12 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Jani Irawan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.